Aku namatin Elden Ring tapi Kodam only. Pacifist Run atau yang bakal aku sebut Kodam only adalah challenge atau tantangan yang melarang player ngedamage musuh dalam bentuk apapun. Bahkan kalau aku ngedamage satu aja, tangannya bakal gagal dan harus ngulang. Jadi aku hanya diperbolehkan membunuh musuh menggunakan summon atau kodam yang aku punya. Setelah aku terbangun di Limgrave, aku langsung lari ke Malinia buat ambil kuda dan langsung pergi ke Kailit buat ambil kodam pertama, yaitu Rotten Stray Ash atau anjing rabies. Nih anjing tiap kali dia gigit bakal ngasih efek Scarlet Lord. Buat yang nggak tahu, Scarlet Lord itu efeknya mirip kayak racun tapi pink. Lu lihat tuh pink aura, itu menandakan bosnya udah kena efek Scarlet Lord. Musuh yang kena efek bakal ngurangin HP-nya sedikit demi sedikit, mirip kayak rabies. Buat bos awal-awal, Scarlet Lord itu overpower. Yang perlu diperhatikan adalah efeknya itu nggak langsung, perlu beberapa gigitan buat si anjingnya biar dia bisa ngasih efek. Jadi kalau si anjingnya mati duluan, dia nggak bisa ngasih efeknya lah, jelas. Jadi di sini roleku yang jadi healer. Roleku itu lumayan gampang ya, tinggal nyari timing yang pas buat ngeheal si anjingnya biar nggak langsung mati. Dan kalau bosnya udah kena efek, gue lari-lari aja gitu, soalnya ini udah pasti mati cuy, apalagi bos awal-awal itu darahnya gak banyak. Boom, 2 bos udah mati karena rabies. Nah nih anjing rabies bikin bos awal-awal tuh kesannya gampang lah, tapi mulai dari bos selanjutnya ini game mulai susah, yaitu Radan. Tapi sebelum aku lawan Radan, aku persiapan terlebih dulu kayak ambil talisman, spell baru, dan ngekill bos-bos kecil buat naikin level. Setelah semuanya udah siap, langsung aja deh kita lawan si Radan. Di arena bosnya Radan aku nggak bisa summon si anjing lagi, tapi di sini banyak summonan lain yang tersebar di arenanya dan itu bisa terus-terusan disummon, tapi tetap ada batasnya lah. Walau udah banyak nih summonan, nih bos tetap susah banget kok. Asli, dan ini serangannya agresif banget, bahkan kalau dikeroyok sekalipun nih bos tetap susah karena serangannya dia itu termasuk area, dan phase keduanya itu dia jadi kayak meteor gitu, itu kayak bisa one hit si summonannya. Dan bot di Elden Ring itu juga agak bodoh gitu, bikin nih bos jadi lebih sulit buat dikalahkan. Jadi aku bener-bener harus nge-manage summonannya karena dia gak bisa apa ya, ada batasnya lah, jadi harus nge-manage dan memaksimalkan apa yang ada. So aku so sini healer bener-bener dibutuhkan, dan karena aku udah ngambil talisman sama spell baru yang berhubungan dengan healing, jadi ya bisa dibilang ini bos agak sedikit mudah, tapi tetap mati-matian, tapi dengan sedikit pengulangan dan hoki-hokian ini Radan akhirnya mati. Dengan matinya si Radan ngebuka area terbaru, yaitu Nokron. Nah di Nokron ini nih ada Spirit Ash yang OP banget, yaitu Mimic Tear. Ini asli kodam cuy. Ini Mimic Tear dia bakal ngambil wujud pedang, spell, bahkan talisman yang kita pakai. Jadi ini bisa kita bikin semau kita lah. Dan ini juga diperlukan buat bos selanjutnya, yaitu Rykard. Si Rykard ini nggak bisa dibunuh pakai pedang sembarangan coy. Jadi aku perlu pedang yang dikhususkan buat ngekill si Rykard ini yang ada di arenanya. Jadi tinggal aku pakai pedangnya terus summon Mimic Tear-nya biar dia pakai pedangnya juga lah. Kalau kalian nggak tahu, ini pedang bisa jarak jauh, jadi dia bisa jarak jauh biar kita nggak lewat di lava. Tapi si Mimic Tear ini dia nggak mau buat skill yang jarak jauh dan malah majuin si lavanya, yang mana ini agak bodoh. Jadi perang roll buat healing itu adalah, dan sini agak susah juga soalnya si Rykard ini termasuk serangan area, dan apalagi phase 2 nya dia bakal ngasih kayak bom gitu, jadi ya susah lah. Aku perlu ganti armor dan naikin pedangnya biar agak sakit, tapi ya
pada akhirnya Reinhardt mati juga. Nah, sampai sini seharusnya kalian tahu lah apa yang bikin ini tantangan susah, yaitu bukan dari bosnya tapi dari kodamnya sendiri yang agak bodoh. Apalagi buat bos selanjutnya, yaitu Renala, yang nggak bisa langsung dihit karena dia terbang, dan cara nulinnya itu adalah ngekill anak atau muridnya yang di bawah. Nah, ini kodam kan agak bodoh ya, apalagi kalau ini nih banyak gitu, dia nggak tahu apa, nyari apa, ngekill apa, dia malah bantai-bantai sendiri. Sini agak membingungkan, tapi ternyata ada caranya, yaitu dengan pokoknya ada spell namanya kayak refresh apa gitu, pokoknya kayak ngenusuk gitulah pokoknya. Ini spell nggak ngasih damage apapun, tapi bisa ngancurin spellnya Renala lah biar dia turun. Tapi tetap gitu, walaupun dia tetap Renalanya turun, gimana cara ngehitnya gitu kan. Nah, di sini agak stuck sedikit lah. Gimana coba caranya biar si botnya atau kodamnya ini mau ngehit si Renala yang udah turun gitu. Tapi ternyata ada, yaitu Cursed Blood Pot. Ini pot bakal ngasih efek ke aggro buat musuh yang kena efeknya. Tapi ini pot kalau kena badannya musuh, dia bakal ngasih damage 1. Jadi aku harus hati-hati saat ngelempar potnya biar nggak kena badannya, karena kalau nah itu, kalaupun nggak kena badannya, si efeknya tuh masih masih ada gitu lah. Pokoknya selama di area potnya, musuh yang kena itu bakal ngasih efek aggro. Pokoknya itulah, sulit banget jelasinnya. Kalau dari sini Renalanya udah gampang lah, apalagi karena si botnya bisa ngehit, dan ini juga pakai pedangnya si Reinhardt. Jadi Renala udah bukan tantangan lagi, bahkan phase 2 nya phase 2 nya juga kayak lawakan lah inilah. Mimic tiernya udah over level, dan bahkan di ulti Renala pun gak berasa ini. Jadi kodam gue udah OP banget lah, dan Renala pun mati dengan gampang. So, setelah ngekill Renala, aku langsung pergi ke tempat selanjutnya, yaitu Leyndell. Dan di sini ada bos yang bentukannya kodam juga, yaitu spiritnya Godfrey. Ini bos gampang lah, apalagi Mimic Tier udah over level banget, dan ini ya pedangnya juga OP banget dari Reinhardt, karena ini udah plus 9 plus 8 gitu. Jadi gampang, dan langsung ke bos selanjutnya, itu Morgoth part 2. Dia kena buff tapi tetap Morgoth juga bukan lawan lah. Bahkan di sini bisa summon Melania atau summon waifu di sini. Jadi Morgoth itu gampang aja lah. Dia langsung aja ke tempat Fire Giant. Nah, ini bos agak ribet lah. Bos ini ngehit kayak pesawat nabrak gedung. Bahkan Mimic Tierku kalau nggak kuhil pasti mati dalam beberapa hit. Untungnya di sini kita bisa spawn Alexander yang bisa nge-tanking kodamku, tapi aku perlu nge-quest dia dulu sih. Walau begitu, melawan nih bos ya hoki-hokian juga, tetap gue tinggal nge-heal. Pokoknya kalau Mimic Tiernya gak mati udah pasti menang lah. Selama Mimic Tiernya ada hidup keduanya, ini gampang. Jadi raksasa api pun mati, Fire Giant. Setelah menyaksikan lainnya bundir, aku terbangun di tempat baru, yaitu Barun Najula. Di sini ada dua bos yang ngeselin parah. Kalau kalian tahu Elden Ring, masih udah gak asing lah, yaitu Godskin Duo. Ini bos kalau berdua susahnya minta ampun, tapi ada cara buat biar bisa one by one ya, yaitu Sleeping Pot. Nah, ini item bikin mereka turu, jadi kalau mereka nggak kena hit dia bakal turu aja. Jadi ini bisa keroyokan ya. Jadi ini 1/2, dan ya nggak susah-susah amat lah. Bahkan kayaknya gampangan pakai Mimic Tier dah daripada pakai
pakai run yang biasa gitu, pukul-pukulan tapi gampang cuy, ngapain lu anjing, mending pakai mimik tir aja sudah. Nah tapi bos selanjutnya yang susah. Di sini bosnya bikin aku stuck 2 hari, dan ya ini bos namanya Beast Clergyman. Ini bos fase pertamanya ya gampang lah, kayak anjing biasa gitu, tapi fase keduanya itu loh yang bikin susah, yaitu menyerap rune of death dan berubah jadi malaikat. Nah ini bos serangannya itu ngediskon HP, ngediskon darah kodamnya, dan kalau kena hit serangannya dia itu bakal nurunin darah drastis. Jadi pokoknya di bus susah banget lah, bingung banget itu gimana coba. Dan juga aku di sini late game, jadi nggak ada apa ya, nggak bisa up level lagi gitu loh. Jadi pada akhirnya gua stop dulu main, coba buat research dan akhirnya menemukan solusi, yaitu kalian ingat anjing rabies di awal. Nah gimana kalau si mimik tir tapi pakai Scarlet Rot. Nah ini skillnya namanya Exigiki. Nah ini skillnya naga, dan buat dapetin skill perlu ngekill 2 naga. Dan kalau kalian pengen lihat gimana caranya aku ngekill naga, setelah grinding 2 naga dan naikin levelnya, ini final buildnya aku pakai armor 3 sentinel karena si malaikat itu damage-nya holy, dan armor ini tuh start holy-nya tinggi, dan juga pakai Bulgot talisman biar naikin poise. Tapi dengan build yang satu ini pun si malaikat tetap susah lah, karena kita nggak benar-benar bisa ngehalau diskon darahnya si malaikat gitu. Jadi aku cuma berharap Scarlet Rot-nya itu bisa ngekill si malaikat. Beberapa kali percobaan dan beberapa kali udah deket juga, udah mau mati si malaikat, tapi dia nggak mau ya, menolak. Aku ini harus benar-benar ngejaga mimik tirnya biar dia nggak langsung mati, dan jaga diri sendiri juga biar gak langsung mokat gitu. So setelah 20 jaman ngestak di sini, akhirnya si malaikat mati karena rabies di atas awan. Yeay. Setelah malaikat mati, aku berpindah tempat ke Leyndell yang sudah ketutup abu. Sebelum aku ke tempat bos selanjutnya, aku mampir dulu ke tempat tidurnya Marika dan ngambil healingan baru yang OP parah, yaitu Earthly Heal. Ini healingan emang khusus buat late game, dan ini spell bakal ngebantu banget lah buat bos selanjutnya, yaitu Godfrey. Tapi yang ini asli cuy, bukan spirit kayak di awal. Karena udah ngebunuh malaikat, rasanya aku ngeremehin nih bos cuy. Kupikir nih bos bakal easy win lah, tapi ternyata enggak, dan malah aku yang dibantai sama si Godfrey. Ini orang itu bikin ngeselin karena serangan yang di fase keduanya itu mirip-mirip kayak nge-smackdown. Yang ini nih itu bikin kodamnya nggak bisa di heal, bahkan saat udah jatuh pun itu nggak bisa di heal kecuali dia udah bangun. Jadi si mikirnya ini nggak bisa di heal, dan ini serangannya itu nggak sekali 2 kali, tapi berkali-kali cuy, ngeselin parah lah. Tapi disinilah spell at 3 heal itu nge-clutch cuy, karena nih healingan nggak sembarangan. Kelihatannya kayak nggak banyak lah, tapi sebenarnya itu banyak banget. Itu kelihatan dikit karena darah si mimik tir itu banyak ya. So setelah mempelajari gerakannya si Godfrey dan tahu saat yang pas buat nge-heal kodamnya, akhirnya Godfrey pun tumbang dan tersisa satu bos lagi, yaitu Radagon, bos terakhir pada challenge ini, dan pasti sulit lah buat ngalahin nih bos. By the way, si Radagon itu attack-nya holy damage, jadi aku pergi dulu ke round table buat beli spell The Lord Divine Fortification. Ini spell bakal ngasih holy defense buat aku dan kodamnya, dan juga aku upgrade pedang Sirekat biar level max. Setelah aku merasa siap, langsung aja kita pergi ke tempat Radagon. Seperti yang ku expect lah, ini Radagon bukan lawan yang gampang, dan dia ini juga punya serangan yang nge-stun mimik tir,
mirip kayak si Godbreak. Tapi karena aku pakai spell yang buat naikin holy defense, damage-nya si Radagon ini lumayan berkurang. Mimic Tearku juga bukan main, nih damage-nya udah pasti bisa ngekill si Radagon. Setelah beberapa hit, Radagon akhirnya mati dan menunjukkan boost terakhir yang sebenarnya, yaitu Elden Beast. Karena aku kewalahan buat ngeheal si Mimic Tear saat lawan Radagon, Estusku atau yang buat ngeheal manaku itu kurang, dan Elden Beast itu darahnya lumayan banyak, jadi freeze try-ku gagal. Tapi nggak apa-apa, karena awal keberhasilan itu adalah kegagalan. So aku ulang buat lawan Radagon, dan di sini aku ngeheal si Mimic Tear-nya saat dia emang benar-benar sekarat supaya ngehemat mana. Setelah si Radagon mati, aku langsung ngasih spell hold defense karena Elden Beast ini damage-nya bukan main lah. Dan setelah intense fight, akhirnya aku berhasil menamatkan Elden Ring hanya menggunakan kodam atau Spirit Ash dan menjadi Elden Rod.